Oke, selamat pagi buat seluruh komunitas di channel. Apa kabarnya buat teman-teman semua? Semoga kalian diberikan kesehatan selalu, teman-teman ya. Gue langsung aja ya, enaknya, teman-teman ya, bahwa saat ini market rungkat, teman-teman ya. Gara-gara Trump lagi ya. Dikit-dikit Trump berulah, dikit-dikit Trump berulah. Ya. Jadi baru-baru ini Trump mengumumkan tarif dagangnya atau perang dagang dimulai lagi, ya teman-teman ya. Mereka mengklaim bahwa inilah hari pembebasan ya bagi Amerika, tapi duka untuk ekonomi dunia ya. Bisa dibilang ekonomi dunia saat ini diambang resesi. Gila cuy, gila. Dan ini tekanannya nggak hanya di kripto ya, tapi market global cuy, market global, teman. Lu sekarang lihat di coin market cap ya. Market cap kripto tertekan 3,45%. Gila cuy ya. Dan faktor ketakutannya mencapai 24 serta altcoin sessionnya itu turun di 14. Kemarin di 17 ya masih ya. Turun di 14 ya. Kalau lu sekarang berharap alt session bang, aduh kayaknya makin berat teman, makin berat. Lu perhatikan, dalam kurun waktu 24 jam gila, altcoin itu tertekan parah cuy, tertekan parah ya. Rata-ratanya itu di angka 6 sampai 5%-an rata-ratanya. Memang sih nggak semuanya ya, tapi hampir seluruhnya gitu loh. Ya ini ada beberapa ini apa Unus Set Leo nih ya, enggak ya. Tapi hampir seluruhnya ini tertekan parah cuy ya. Apalagi dalam kurun waktu 1 minggu ini altcoin itu dibanting parah cuy. Dibanting parah. Ya. Minggu lalu gue udah ingetin bahwa dominance dari Bitcoin itu memang masih tinggi di level 60 ya, di level 60%. Artinya ketika nanti ada isu dan menyebabkan market Bitcoin tergelincir ya, itu bantingan parah untuk altcoin. Nah, berhubung kabar terbarunya ya, teman, Trump tuh mengumumkan selamat hari pembebasan Amerika dengan dia menyertakan ya tarif dagang ya. Ini perang dagang dimulai lagi. Kata Trump ya, mereka melakukannya kepada kita melakukannya kepada mereka. Gantian nih, ibaratnya seperti itu. Nah, crazy-nya cuy, lu perhatikan ya. Tuh, tarif dagangnya dinaikin cuy, gila. Ya ini bisa dibilang berkah buat Amerika Serikat ya. Dia memperingati hari kebebasan Amerika. Tapi ini untuk global, untuk market global, ini mengarah ke resesi semua cuy. Crazy ya teman. Indonesia aja kena berapa? 32%. 32 berapa sih Indonesia ya? Iya 32% ya, sama kayak Taiwan dia. Wow parah cuy, perang dagang ini cuy. Ya Trump, otaknya bener bisnis dia. Nah, hal itu juga menyebabkan nggak hanya market global ya, tapi market kripto juga tertekan parah cuy. Karena aksi Trump yang gila-gilaan ini ya mengenai perang dagang ini, teman. Hal ini menyebabkan lu lihat dari Bitcoin aja, dari ATH-nya udah minus 22%. Altcoin gimana bang? Rontok cuy. Altcoin rontok tuh lu perhatikan. Ya rata-rata udah balik ke 60 plus rata-rata ya. Meskipun blue chip masih di level 38 minus 25, tapi gue bicara rata-rata itu udah balik sekitar 60 lebih, minus 60 lebih rata-rata altcoin untuk seluruh altcoin tuh berarti ya. Parah cuy, parah banget. Gila nih. Ini diskon besar ya. Momen menjelang lebaran diskon besar gitu, teman. Nah, nanti kita akan coba untuk lihat ya bagaimana price action ini ya untuk Bitcoin ya semenjak Trump mengumumkan hari pembebasan Amerika dengan mengumumkan tarif dagang yang gila-gilaan ya. Ibarat kata dia membalas apa yang telah dilakukan negara-negara lain untuk tarif dagang ke Amerika gitu teman ya. Jadi Trump membalasnya. Nah ini gue nanti akan coba cek ya bagaimana price actionnya Bitcoin, apakah dia cenderung akan bertahan di situ atau makin kebanting lagi. Dan sebelum nanti kita akan ke situ teman ya, di sini fitur launch pool dari Get.io teman memberikan kita kesempatan untuk mengelola keuangan kita gitu teman ya, untuk terutama aset-aset kripto. Tapi ya itu tadi teman ya, aset kripto itu
resikonya fluktuasi harga gitu ya. Jadi pastiin kalau kalian ikutan launch pool seperti ini, kalian harus pakai uang dingin. Intinya seperti itu ya. Nah, di sini launch pool itu apa sih Bang? Launch pool dari Get.io. Launch pool dari Get.io itu adalah staking cepat ya, atau staking pendek dengan tawaran APR yang besar gitu teman ya. Nah, di sini Get.io itu nawarin rata-rata itu project-project baru ya, yang baru bergabung di Get.io teman ya. Baru-baru bergabung di Get.io itu biasanya ikutan launch pool gitu teman. Ya. Nah, di sini teman-teman, sebelum kita unjuk ke situ ya. Nah, ini Get.io launch pool Maret report ya. Ini report atau laporan di bulan Maret teman. Ya, nonstop new project, stake to earn, hot coin airdrop. Jadi saat ini di launch pool itu yang lagi hot itu dari Gan, Mubarak, Min, Pel, sama Kilo. Ya, untuk mining projectnya ini 16 ya, mining projectnya. Ya, jadi total reward dari project-project ini yang masuk di launch pool atau teman, ini ada 1,3 million US dollar teman ya. Jadi di sini itu kalian banyak sekali ya project-project yang masuk di dalam fitur launch pool Get.io, di mana kalian bisa staking cepat dan mendapatkan APR atau reward yang cukup lumayan ya teman. Nah, di sini teman ya, di sini ada PAM, terus ada AB ya. Dengan kalian cukup staking ETH, kalian bisa mendapatkan AB untuk staking AB dan mendapatkan AB. Nah, untuk tawaran APR-nya ini ya. Nih, ya, kalian bisa lihat di sini, APR 225%. Nah, di sini juga ada GUN atau GAN ya. Di sini lebih fleksibel lagi ya, lebih fleksibel lagi. Kalian bisa staking GT mendapatkan GAN, bisa staking stablecoin mendapatkan GAN, dan bisa staking GAN mendapatkan GAN. Ya, nah tawaran APR-nya masing-masing ini nih, kalian bisa perhatikan sendiri. Nah, jumlah hadiahnya ini total 500.000 yang dibagikan GAN ya. Nah, untuk stablecoin ini cukup aman ya cuy, cukup aman karena nggak ya fluktuasi. Dia kan ngikutin dolar ya cuy, ngikutin dolar. Jadi fluktuasi kalau stablecoin tuh nggak ada fluktuasi ya, ya tipis lah, ada pun tipis. Nah, ini khusus pendatang baru ya, kalian bisa perhatikan ini khusus pendatang baru. Jadi kayak gua nih yang udah pemain lama di Get.io ya nggak bisa ya. Nah, buat teman-teman yang belum punya akun Get.io, kalian bisa daftar, lakukan KYC level 2 dan kalian bisa ikuti launch pool dari Get.io ya. Kalau kalian ingin memanfaatkan stablecoin kalian agar makin beranak lah, intinya seperti itu, dengan mengikuti event launch pool pendatang baru seperti ini. Ya, aman cuy kalau kayak gini tuh aman. Ya, kalau GT masih ada fluktuasinya, meskipun ini termasuk salah satu koin cek liquid juga ya dari Get.io gitu teman. Fluktuasinya nggak begitu kenceng gitu teman. Ya, terus di sana ada IMT. Bang, caranya gimana sih? Kasih contoh dong. Caranya itu sebenarnya udah berkali-kali ya gue kasih contoh, tadi juga sama caranya gue kasih contoh tadi ya. Contoh ya, misalkan nih di GUN ya. Di GUN nih kalian misalkan, Bang, gue punya GUN nih. Ya, tadi habis beli di market spot, misalkan di spot ya. Kalian ketik aja di sini GUN gitu ya. Nanti akan muncul tuh GUN per USDT. Kalian bisa buy di sini. Nah, setelah buy kalian bisa lakukan stake di sini teman ya, GUN. Caranya tadi sama kayak kita staking ETH. Nah, di sini 0,5 GAN ya. Habis itu kalian klik confirm. Nah, sudah, caranya cuma sesimpel itu untuk staking. Nah, untuk lebih detailnya sebenarnya kalian tinggal klik aja di sini nih. Klik nih. Nah, klik di sini. Nah, nanti muncul tuh ya keterangannya GAN itu apaan sih projectnya. Habis itu dia gelontorin berapa untuk hadiahnya. Nah, ini staking periodenya 4 hari dan ini kurang 1 hari 14 jam. Nah, nanti untuk staking kalian tuh muncul di sini dan hadiahnya muncul di sini. Nah, karena ini staking fleksibel ya, jadi artinya misalkan ada nanti kalian staking periodenya 12 hari, kalian nggak harus nunggu 12 hari untuk unstake. Jadi misalkan 2 hari, 3 hari bosen tuh, kalian langsung unstake. Caranya gimana? Kalian klik redeem. Nanti kalian akan diarahkan untuk unstake. Ya, intinya sesimpel itu. Nah, buat teman-teman yang mungkin tertarik ya untuk ikutan launch pool ini, untuk memanfaatkan aset nganggur atau uang nganggur kalian lah berbentuk stablecoin atau hal lainnya, linknya semua nanti gue sediain semua di kolom deskripsi. Jadi kalian bisa staking ini untuk mendapatkan PAM, AB, GAN ya. Paling nggak kalian riset dulu dah ya. Ini proyek-proyeknya IMT itu apa sih proyeknya gitu ya. GAN itu apa sih proyeknya. Kalau semisal kalian bagus, kalian bisa langsung gaskan untuk staking. Agar apa? Agar kalian bisa mendapatkan lebih awal. Ya, di sini kan fitur terbarunya nih GAN ya. Ini GAN ini. Nih, awal. Kalian bisa langsung aja staking di sini. Kalian bisa staking GT, stablecoin atau GAN itu sendiri. Intinya seperti itu, teman-teman. Ya, oke, nanti untuk semua linknya gue sediain semua di kolom deskripsi. Jadi semoga kalian jual di launch pool Get.io cuy. Oke. Nah, oke teman-teman ya. Kita akan langsung aja ya untuk lihat bagaimana price action dari Bitcoin ya, karena hari kebebasan Amerika ya. Sengsara buat
market global, terutama market kripto ya. Meskipun Trump juga ngesupport banget kripto, tapi dengan kebijakannya itu juga mengarahkan market global itu ke arah resesi gitu loh cuy. Crazy emang ini sih. Oke, kita langsung aja teman untuk bagaimana price action dari si Bitcoin ini teman ya, karena kebijakan-kebijakan Trump yang menurut gue pribadi cukup keras ya terhadap market global serta terutama juga market kripto gitu ya teman. Nah, kita masih melihat ya bahwa ini sepertinya akan ada tekanan yang cukup drastis untuk Bitcoin ya teman. Gue pikir seperti itu. Jadi kalian juga harus hati-hati banget teman ya. Karena seperti yang udah gue bilang ya, bahwa market dari Bitcoin ini masih mencoba untuk ngebentuk pola-pola yang sama seperti pola yang kebentuk sebelumnya di sini. Ya, market Bitcoin itu masih ngebentuk pola-pola yang sama, teman. Ya, jadi lu harus hati-hati. Jadi dalam proses naik turunnya saat ini, dia masih ngebentuk pola-pola yang sama. Ya, kerucut ya, dia masih ngebentuk suatu kerucut di sini. Ya, naik turun ya, teman. Nah, pertanyaannya kan kondisi saat ini gimana bang dengan kebijakan ekstrim Trump yang saat ini dia menaikkan tarif dagangnya untuk negara-negara, bahkan Indo aja kena 32% gitu teman ya. Nah di sini gue mau lihat ya bagaimana kondisi market dari Bitcoin. Nah gue lihat di sini ada tekanan besar di sini untuk Bitcoin di level sekitar 88 ya. Ini resistennya 88 dan saat ini dia kebanting sampai di 83 bertahan. Nah, kemarin gue udah unjukin bahwa di level 80 sampai 81 itu adalah area demand ya di sini. Ya, artinya kalau gue lihat saat ini tekanan yang diakibatkan oleh kebijakan Trump ini sangat memungkinkan ya nanti Bitcoin itu masih akan terkonsolidasi di 85 mungkin ya, di 85 ya. 85. Jadi naik turun 85, turun lagi di 82, 80. Nah, kalau misalkan dia ada turun, gue yakin banget dia masih akan bertahan di level 80, teman. Ya, artinya gue bisa asumsikan bahwa ini Bitcoin nanti dia masih akan terkonsolidasi ya di level sekitar 80, sebentar. Di level 80. Ini ya. Level 80 sampai 87 ini. Nanti konsolidasinya seperti itu dia, teman. Ini masih terkonsolidasi di area sini. Gue kasih kuning aja. Nah ini adalah area support resisten yang kemungkinan besar akan menjadi area konsolidasi untuk Bitcoin. Ya, jadi dia nanti akan turun kemungkinan ya di 80. Kalau misalkan jebol 80 gimana bang? Ya potensinya pasti dia akan balik ke support yang terdalamnya kemarin di level 76 ya, 77 sampai 76 di area sini nih. Ya, level seperti yang terjadi di tanggal sekitar 11 Maret. Ya, intinya seperti itu. Jadi lu harus hati-hati ya, karena dominasi saat ini market cap Bitcoin itu masih unggul, serta indeks dari altcoin itu makin tipis ya di level 14. Jadi gue pikir kalaupun nanti misalkan Bitcoin ini tertekan, hancur lagi untuk altcoin, tau man. Jadi lu harus hati-hati banget, jangan gegabah. Tapi kalian sebenarnya bisa manfaatkan ya untuk scalpingan ketika, sering gue bilang ketika ada suatu momen, ada penurunan drastis secara tiba-tiba, kayak contoh semalam. Ya, semalam ada Trump mengumumkan kebijakan yang cukup ekstrim ya, itu adalah waktu tepat buat kalian serok ya untuk scalping ya. Nah saat ini kalian bisa lihat marketnya udah mulai mengalami suatu kenaikan. Biasanya seperti itu ya, cepat naiknya cuy ya kebijakan. Tapi ya itu tadi ya cukup beresiko ya. Tapi buat teman-teman yang udah tahu selanya scalping sih, gue pikir itu adalah hal yang cukup lumayan sebenarnya untuk scalpingan. Itu seperti itu teman ya. Kita tinggal lihat aja nanti di konsolidasinya ini ya, apakah ada demand yang cukup besar yang memungkinkan Bitcoin bisa back to 90.000 US dollar ya teman ya. Karena gue pikir dengan melihat support kuatnya ya yang ini ya, terjadi di 28 Februari 2005 Bitcoin terbanting di 78, terus terjadi lagi di 10 Maret Bitcoin terbanting di level 76.000 US dollar. Apakah ini nanti mungkin Bitcoin bisa mencapai di level 77 lagi atau 78 lagi, teman? Kalaupun nanti kebanting, gue sangat berharap banget Bitcoin bisa bertahan di area 70 ini ya. Jadi kalau misalkan area ini kejebol cuy, udah gue pastiin kalian nanti akan bisa melihat level Bitcoin mentok di 68.000 US dollar. Jadi gue berharapnya ini nanti, gue berharap seperti ini nih ya. Sebentar gue kasih contoh nih. Gue berharapnya dia akan terkonsolidasi di area, memang di area sini ya.
gue berharapnya terkonsolidasi di area sini, teman. Ini, gue berharapnya masih terkonsolidasi di area sini ya untuk Bitcoin sebelum nanti dia ada up gini, teman ya. Gue berharapnya seperti itu. Ya mudah-mudahan sih ya, mudah-mudahan. Ya. Jadi kalau memang misalkan Bitcoin ini kuat di area sini, itu masih ya meskipun ada bantingan kuat ya teman-teman, tapi itu masih area aman. Tapi kalau sudah di area level 77 atau 76 di support terendahnya, itu wassalam untuk altcoin. Intinya seperti itu ya teman. Jadi lu harus hati-hati, dan kondisi dari Bitcoin saat ini lu perhatikan ya, secara volume masih tipis banget ya teman, dan rata-rata ngejual. Jadi tingkat tekanannya masih cukup tinggi kalau menurut gue pribadi. Dan untuk apa namanya, MACD di time frame 1 hari ini lu perhatikan nih ya. Ini kalau misalkan memang ada news yang memungkinkan Bitcoin ke banting, ini tinggal tunggu bantingannya aja ya. Jadi ada indikasi sebenarnya Bitcoin tuh back to 76 atau 77 ribu US dollar lagi sebenarnya kalau misalkan ini bantingannya cukup kuat lagi ya teman-teman. Dan secara RSI kalau kita lihat teman-teman, nah ini RSI-nya ya teman-teman ya. Jadi masih konsolidasi di area sekitar 43, artinya masih di bawah level 50. Jadi ada memungkinkan ini harga Bitcoin masih bisa tertekan turun, teman. Itu yang gue lihat. Jadi lu harus hati-hati. Ini adalah momen krusial lagi ya untuk Bitcoin, meskipun kita lihat saat ini masih terkonsolidasi ya. Karena konsolidasi area support resistennya itu cukup tinggi banget cuy. Ya, mentok dia akan bertahan di level 80. Kalau kejebol dia bisa back to support terkuatnya kemarin di level 76 sampai 77 ya. 77 sampai 76 ribu US dollar. Ya, jadi lu harus hati-hati, dominance masih kena Bitcoin, siap-siap altcoin ada potensi dibanting lagi, teman ya. Itu seperti itu ya, teman. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Dan seperti biasa sebelum gue akhir video ini, di sini ada disclaimer on bahwa untuk trading dan investasi di dunia cryptocurrency itu sifatnya sangat berbahaya atau sangat-sangat berisiko tinggi, teman. Jadi bijaklah kalian di dalam mengelola atau memanajemen keuangan kalian. Semua keputusan yang kalian ambil adalah tanggung jawab kalian masing-masing. Di sini didiamkan informasi yang diberitahu untuk kalian semua. Oke, mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan di video ini. Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua ya. Akhir kata, selamat pagi, selamat beraktivitas, salam cuan dari Didi Channel. Oke, bye-bye.